Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Senin 7 Maret 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, puluhan warga desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, keracunan gas hidrogen sulfida atau H2S dari perusahaan Sorik Merapi Geothermal Power. Sedikitnya 62 korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kota Penyambungan untuk menjalani perawatan intensif. Warga desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Penyambungan sebanyak 34 orang dan Rumah Sakit Permata Madinah sebanyak 22 orang. Puluhan warga yang keracunan gas hidrogen sulfida atau H2S ini mengalami mual, pusing, dan lemas. Kejadian itu terjadi sejak adanya aktivitas kegiatan pembukaan sumur Weltat di desa Sibanggor Julu. Aktivitas pembukaan sumur tersebut mengeluarkan gas H2S yang mengakibatkan pencemaran udara di sekitar lokasi yang tak jauh dari permukiman warga. Akibat pencemaran udara H2S tersebut membuat masyarakat di sekitar lokasi mual, pusing, dan lemas. Belum ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu persatu korban masih berdatangan ke rumah sakit. Barusan datang kemarin itu ada 15-an ya? 15-an. Tapi tadi katanya masih ada di kampung, belum ada. Mobil ambulannya nggak ada gitu? Mudah-mudahan lagi kemari tadi kan, belum sampai ke kampung kita. Berarti puluhan ya yang kena Ya. ini. Itu gas atau gimana, Bang? Ya gimana ya, nggak tahu lah apa ini. Baunya ya, cuaca apanya di situ ya, Saya kondisinya. juga kalau lemah mungkin aja kena ini. Gimana tadi di sana? Muntah-muntah atau gimana? Muntah lah. Muntah. Sampai berapa ya? Oh, muntah ya. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution meninjau korban keracunan H2S di rumah sakit. Bupati meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan karena kejadian sudah kedua kalinya menimpa warga sekitar perusahaan. Dari kesehatan camatnya agar selalu memonitor keadaan kondisi warga kita. Jika ada gejala yang mengkhawatirkan segera ke rumah sakit. Mudah-mudahan saat ini kita belum bisa pantau apakah ada korban. Informasi yang menerima Bang, semburan gas sudah meredah atau seperti apa malam ini? Semburan gas yang termonitor belum bisa kita monitor masih karena saya melakukan koordinasi bahwa kegiatan tersebut ditinggal para karyawan Gara-gara semburan gas ini. gara-gara semburan gas. Akibat tragedi ini, warga di desa Sibanggor Julu masih panik dan masih ada warga yang mengalami gejala mual, pusing, dan lemas yang belum bisa dievakuasi akibat keterbatasan armada untuk membawa korban ke rumah sakit. Sebagian juga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah juga telah mendirikan posko darurat di Kecamatan Puncak, Sorik Merapi. Sementara itu pemirsa, korban keracunan gas hidrogen sulfida atau H2S dari perusahaan pembangkit listrik Geothermal Power masih dirawat di rumah sakit. Sebanyak 62 orang belum diperbolehkan pulang karena kondisi korban masih lemas. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Sebanyak 62 orang warga desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, menjadi korban keracunan gas hidrogen sulfida atau H2S hingga dilarikan ke sejumlah rumah sakit di pusat Kota Penyambungan dan masih dirawat di ruangan rawat inap. Para korban diopname karena kondisinya masih lemah, sesak, dan pusing. Namun sebagian korban sudah berangsur membaik dan diperbolehkan pulang untuk beraktivitas seperti biasanya. Sementara pihak rumah sakit atau tim dokter spesialis yang menangani korban belum memberikan keterangan pasti penyebab puluhan pasien yang mengalami mual, sesak, dan pusing yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pihak kepolisian telah melakukan penyidikan di lokasi tempat kejadian perkara dengan memberhentikan sementara aktivitas kegiatan operasi di Welpit 50 di Desa Sibanggor.
Dalam kondisi apa tadi? Istri lagi di rumah. Itu dari keluar ya. Itu kena lah di sok lagi di rumah. Panik gitu ya. Ini kondisinya udah gimana, Pak? Udah semua. Jangan lagi. Dalam satu rumah itu ada berapa orang Bang yang merasa bau itu? Semua yang berada dari masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kecelakaan kapal motor nelayan terjadi di wilayah maritim kawasan barat Indonesia pada hari Minggu. 3 orang nelayan di atas kapal atau seluruh awak kapal berhasil selamat dan dievakuasi oleh tim Basarnas gabungan. Kapal motor KM Pajero 84 yang sedang melakukan aktivitas memancing ikan di sekitar Pulau Babi, Kabupaten Simelu, Aceh, mengalami kecelakaan karena menabrak karang. Akibatnya, kapal nelayan berkapasitas 6 groston itu mati mesin dan nyaris tenggelam. Beruntung satu unit kapal motor milik nelayan lainnya melintas di lokasi, kemudian melakukan upaya penyelamatan darurat dan membawa korban ke Pulau Lasia arah selatan, berbatasan dengan wilayah Nias Utara. Selanjutnya menghubungi pihak kantor pencarian dan pertolongan Nias serta pemilik kapal dari Maulaboh, Aceh guna melakukan operasi dan evakuasi maksimal. Mendengar informasi, tim Basarnas gabungan melibatkan TNI Angkatan Laut bergegas ke lokasi yang diduga tempat kecelakaan kapal. Keseluruhan korban berhasil dievakuasi dengan selamat, yakni Ruslan Effendi 36 tahun, Iwan 40 tahun, dan seorang guru 37 tahun, masing-masing warga Maulaboh, telah diangkut oleh tim Basarnas yang selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga di Maulaboh, Aceh. Pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Nias di Gunung Sitoli menyebutkan bahwa operasi SAR ini hanya berlangsung 1 hari dan karena korban telah ditemukan, maka operasi SAR resmi ditutup pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam tadi. Sementara seluruh anggota tim kembali pada satuan masing-masing. Peristiwa yang menimpa kapal motor milik nelayan ini menjadi peringatan dan kewaspadaan semua pihak yang melakukan aktivitas pelayaran di kawasan maritim bagian barat Indonesia yang saat ini tengah dilanda cuaca ekstrim yang tidak menentu. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi saat ditinggal pergi pemilik rumah. Semua peralatan berharga turut terbakar karena api sangat cepat menghanguskan rumah tersebut. Kobaran api melambung tinggi dari 1 unit rumah permanen milik Bangun Sinaga, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gading, Kota Tanjung Balai. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik rumah, sehingga tidak satu pun peralatan bahkan barang berharga lainnya terselamatkan karena api terus menjalar. Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai, Muhammad Arifin, mengatakan api dengan cepat membakar isi rumah sehingga tidak ada satupun benda berharga dapat diselamatkan dari dalam rumah tersebut. Api dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi guna memutus api agar tidak meluas ke rumah warga lainnya dan api dapat dijinakkan setengah jam kemudian. Unit rumah tempat tinggal ya, atas nama Pak Bangun Sinaga. Penyebab api sendiri, Bang? Untuk penyebab api kita belum mengetahui, nanti ada khusus yang menyelidiki apa penyebabnya. Ada nggak korban-korban jiwa, Bang? Yang kita ketahui sampai saat ini belum ada untuk korban jiwa, tapi kalau material ada. Berapa nih, Bang, total kerugian, Bang? Ratusan juta. Sementara api berasal dari korsleting listrik, tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Salah satu dari 3 orang santri dari salah satu pondok pesantren hilang tenggelam terbawa arus saat mandi di sungai Kualuh di Desa Si22, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara kemarin. Setelah dilakukan pencarian oleh aparat gabungan, hingga saat ini korban belum ditemukan. Setelah selesai bermain bola futsal, 3 orang santri dari salah satu pondok pesantren di Kecamatan Kualuh Selatan bermain atau mandi-mandi di sungai. Namun saat mandi di sungai Kualuh diduga karena tidak mahir berenang dan lemas, salah satu santri kelas 2 Sanawiyah Muhammad Nabil Nauza Ismail tenggelam. Meski kedua rekannya berusaha menyelamatkan korban, namun korban hilang terbawa derasnya arus sungai Kualuh. Ismail, orang tua korban, menjelaskan sebelum korban tenggelam hilang, salah seorang teman sekolahnya datang ke rumah mengajak bermain bola futsal. Namun sekitar 1 jam kemudian beliau mendapat kabar bahwa anaknya tenggelam dan hilang terbawa arus sungai. Skor beberapa adalah dia melanggar peraturan, terus dikarantinakanlah di rumah selama kurang lebih sebulan. Rupanya selama ini ya di rumah aja, entah semana, tiba-tiba kawannya sering datang, terus dijemput. Ya tadinya dengar berita dari waknya itu katanya dia permisinya mau main futsal, rupanya dia ya nyatanya kemarilah ke sungai. Selatan Swedi menjelaskan setelah mendapat informasi ada warga yang tenggelam dan hilang di sungai. Tim BPBD Labuhan Batu Utara bersama Basarnas dibantu oleh warga melakukan pencarian mulai sore dan malam hingga siang ini. Namun sampai saat ini korban belum juga ditemukan. Pemirsa, banjir luapan Sungai Deli ditambah dengan guyuran air hujan masih mengenangi perumahan warga di Jalan Titi Pahlawan, Lingkungan 7 dan Jalan Komodor Yosudarso, Kecamatan Medan, Labuhan kemarin petang. Ada puluhan rumah warga yang dihuni 350 jiwa digenangi banjir dari guyuran air hujan dan luapan air Sungai Deli sejak 1 Maret lalu. Seorang warga korban kebanjiran ini hingga kini belum ada menerima bantuan dari pemerintah dan hanya menerima bantuan dari lurah setempat berupa beras 15 kg dan mie instan 1 karton. Bantuan ini diberikan ke dapur umum yang dibuat oleh warga. Raffi Asani mengakui bahwa Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution ada memberikan bantuan ke warga, namun bantuan tersebut tidaklah sampai ke tangan warga yang menjadi korban banjir. Menurut Raffi, warga korban banjir ini sangat membutuhkan bantuan yang saat ini perlu makan dan minum seperti warga lainnya, sebab selama mengalami kebanjiran belum menerima bantuan yang sangat dibutuhkan dari pemerintah Kota Medan. Warga korban banjir berharap kepada Wali Kota Medan dapat membantu atau menyalurkan bantuannya kepada warga yang saat ini sedang tertimpa musibah banjir akibat guyuran air hujan dan luapan air Sungai Deli. Sampai saat ini rumah-rumah warga pun masih banyak yang terendam. Waktu Wali Kota datang nggak nyampe ke sini, dia sampai Alok aja. Oh gitu ya. Jadi bantuannya nggak ada nyampe kemari? Sampai sekarang belum ada Pak bantuan dari pemerintah lah. Ada pun dari warga-warga lah. Kayak warga-warga kayak kami ini yang lagi kena bencana, kok bisa secepatnya lah Pak kasih bantuannya berupa sembako atau apalah. Yang penting ada, tolong diperhatikan lah Pak dari pihak pemerintah. Pada saat kebanjiran tersebut, warga sibuk melakukan evakuasi seorang warga yang baru saja melahirkan anaknya dengan diangkut pakai tandu karena mobil ambulans tidak dapat ditemui. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 3 warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga kini masih terjebak di Chernihiv, Ukraina di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Orang tua dari warga tersebut meminta pihak KBRI agar segera mengevakuasi warga Kabupaten Langkat tersebut keluar dari zona perang di Ukraina. Inilah video 9 warga Sumatera Utara asal Kabupaten Langkat dan Kota Bija yang terjebak di Chernihiv sekitar 2 jam perjalanan dari Kiev
ibu kota Ukraina. Mereka terjebak di bunker pabrik plastik tempat mereka bekerja. Salah satu di antaranya adalah Zulham Ramadan, 31 tahun, warga Dusun Ulu Brayun, Desa Aracondong, Kecamatan Selabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Zulham dan 8 orang lainnya bekerja di pabrik plastik di Ukraina sejak 2019 silam. Saat Rusia menyerang Ukraina, kegiatan pabrik ditutup dan di seluruh karyawan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun 9 warga Sumatera Utara ini termasuk Zulham Ramadan terjebak di bunker pabrik dan tidak tahu harus mengungsi ke mana. Menurut pihak keluarga, Zulham setiap hari melakukan komunikasi kepada mereka dan menurut Zulham di Chernihiv memang tidak terjadi perang, namun terjadi kawasan perlintasan pasukan tempur, kendaraan, dan pesawat Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Bahkan salah satu pesawat tempur Rusia jatuh tak jauh dari lokasi pabrik dan ditempati WNI tersebut. Ia juga meminta agar pemerintah Indonesia segera mengevakuasi mereka yang ke tempat yang lebih aman karena situasi di sana kian mencekam akibat perang. Zulham Ramadan. Udah berapa lama di sana dia, Bu? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sana kerja apa, Bu? Kerja pabrik plastik lah. Pabrik plastik ya. Selama perang Rusia Ukraina ini gimana kondisi di sana katanya, Bu? Itulah kurang tenang lah dari sana kan. Kalau nanti ada bom-bom tuh, biji sembunyi tadi gitu. Kalau agak tenang dia nggak tahan juga di sana di dalam tanah tadi. Terakhir kontak, Bu, nelpon? Sering, tiap hari, 2 kali 1 hari dia sama istri sama anaknya ada 1 orang kan. Itulah. Oh, kami harapan keluarganya supaya pulang lah dia, Pak. Pulang ya, Pak ya. Iya. Sana pun bukan bekerja, bukan ada gaji lagi kan. Orang nggak kerja lagi. Jadi sekarang di sana di mana orang tuh, Pak, posisinya? Di apa tuh pabrik itu? Di pabrik. Nah, kalau apa rusuh dia ada ke bawah. Ada dalam tanah tuh dibuatnya, ada gedung orang tuh di bawah. Tempat perlindungan semua masyarakat banyak sih itu bilangnya. Mereka berapa orang, Pak? Dari 9 orang ya? Satu pabrik itu 9 lah. Orang Binjai dan Langkat. Ya, Langkat ini apa sampai seberang. 9 WNI asal kota Binjai, Sumatera Utara terjebak di Ukraina yakni Iskandar, Muhammad Raga Prayuda, Muhammad Aris Wahyudi, Sapitra Sadioga, Agus Alfirian Rian Jaya Kesuma, sedangkan warga Kabupaten Langkat, Dedi Irawan, Zulham Ramadan, dan Amri Abbas. Ya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melakukan berbagai terobosan baru untuk pengembangan dan peningkatan kualitas mutu lulusan dengan menyesuaikan perkembangan era digital dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dilakukan guna menyahuti program prioritas utama dari pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk memimpin masa depan bangsa.
Hal itu disampaikan Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Hardi Mulyono Surbakti dalam sambutannya pada wisuda daring ke-49 periode Maret 2022 di Auditorium Udin Syamsuddin Jalaluddin, Kampus Syekh Muhammad Yunus, UMN Al-Wasliyah. Wisuda tahun ini dilaksanakan secara daring mengingat masih diberlakukan PPKM level 3 di Kota Medan. Pada wisuda kali ini UMN Al-Wasliyah mewisuda 795 wisudawan yang terdiri dari lulusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 3 orang, lulusan Magister Pendidikan Matematika 4 orang, lulusan Pendidikan Bimbingan Konseling 29 orang, wisudawan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 37 orang, lulusan Prodi Bahasa Inggris 33 orang, Pendidikan Matematika 45 orang, lulusan Pendidikan Ekonomi 12 orang, Prodi PG PAUD 20 orang, Program PGSD 160 orang, Fakultas Hukum 37 orang, Prodi Akuntansi 118 orang, Prodi Manajemen 193 orang, Prodi Farmasi 69 orang, dan Agribisnis 32 orang. Rektor UMN Al-Wasliyah Hardi Mulyono Surbakti mengatakan atas nama pribadi dan pimpinan serta seluruh sivitas akademik UMN Al-Wasliyah mengucapkan selamat atas kelulusan para wisudawan dan gelar akademik yang telah diraih sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Karena memang selain ada aturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Medan, kita harus membatasi jumlah peserta yang tentu akan menyulitkan kita, dan di samping itu kita mendapat katakanlah musibah bahwa banyak tenaga kependidikan kita yang terpapar COVID-19. Oleh karenanya untuk mengantisipasi dan menjaga agar anak-anak tetap sehat, kami memutuskan wisuda ini dilaksanakan secara daring. Tentu tidak mengurangi makna dan hakikat dari pelaksanaan wisuda ini. Meskipun wisuda ini secara daring, semuanya berlangsung secara khidmat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara akademik. Oleh karenanya kami mohon maaf karena wisuda ini daring dan mengucapkan selamat kepada anak-anak sebanyak 795 orang yang kita wisuda hari ini. Rektor UMN Al-Wasliyah Hardi Mulyono Surbakti mengatakan, wisuda bukanlah masa belajar para wisudawan telah berakhir. Justru ini merupakan titik awal perjuangan baru dalam mengimplementasikan kemampuan yang sudah diperoleh selama berada di bangku kuliah. Melalui gelar akademik yang sudah diraih, diharapkan menjadi modal yang dapat memberi kesempatan lebih besar untuk berkiprah dan berkarya dalam meniti karir untuk meraih kesuksesan hidup. Rektor menekankan beberapa hal kepada wisudawan untuk dapat menjaga nama baik alma mater yang telah membina dan membesarkan para wisudawan. Harapan saya tentu sebagai rektor, anak-anak yang diwisuda ini kelak mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, di tengah persaingan global yang begitu pesat. Tentu gelar sarjana, ijazah itu tidak segala-galanya. Oleh karenanya kemampuan pikir, kemampuan skill dari anak-anak itu dibutuhkan. Saya yakin dan percaya anak-anak lulusan UMN itu akan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat. Demikian harapan saya. Terima kasih. Ya pemirsa, keluarga besar ibu-ibu atau jemaat yang tergabung di Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Rayon Mapilindo merayakan peringatan Hari Perempuan Internasional yang ke-64. Peringatan yang dilaksanakan kemarin pagi juga dihadiri kaum bapak, diisi dengan kebaktian dan acara khusus. Peringatan Hari Perempuan Internasional dimulai pukul 8 pagi, mengambil tema persekutuan dan pelayanan yang berdampak dan berbuah. Sedangkan subtema mari saling menguatkan dan bergandengan tangan dalam menghadapi masalah. Ratna Saragi Borumanihuruk dalam khotbahnya antara lain mengatakan, wanita sesungguhnya merupakan sosok yang tangguh dalam menghadapi permasalahan, baik dalam rumah tangga maupun lainnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, wanita memiliki peran ganda dan selalu memposisikan jati dirinya sebagai perempuan yang berdampak terhadap masa depan keluarga dan lingkungannya. Ratna Saragi mengingatkan jemaat GKPS Mapilindo, Kampung Durian khususnya, harus berperan sehingga apa yang menjadi tema wanita GKPS menjadi wanita yang berdampak
bisa tercapai dengan baik. Ratna Saragi Boru Manihuruk mengharapkan agar perayaan Hari Perempuan itu menjadi momentum untuk introspeksi diri dan senantiasa berdoa meminta kasih Tuhan karena hanya Dia yang bisa mententramkan hati. Ketua Seksi Inang GKPS Mapilindo Kampung Durian Medan, Helpita Fatmawati Saragi Garingging mengatakan, dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, Inang GKPS Mapilindo melakukan serangkaian kegiatan yang bermuara kepada sosial kemasyarakatan. Semua kegiatan dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan dan di acara khusus ditampilkan video pimpinan Sinode GKPS yang intinya agar wanita GKPS menjadi perempuan yang tangguh, berdampak di gereja, keluarga, dan juga masyarakat. Hari ini adalah Hari Pesta Minggu Inang GKPS yang ke-64 tahun, di mana kami juga Seksi Inang GKPS Kampung Durian ikut juga merayakan Pesta Inang. Jadi hari ini ada kegiatan yaitu berupa vokal grup dari Seksi Inang GKPS Kampung Durian, vokal grup dari Seksi Nama Poso GKPS Kampung Durian, dan kor dari Seksi Inang GKPS Kampung Durian. Harapan kami ke depannya, jadilah kami menjadi ibu yang tangguh, pembawa berkat dimanapun kami berada, di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, diberi kami rezeki dan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih, Shalom. Pemirsa, budaya literasi merupakan pondasi pembangunan peradaban, sebab literasi menjadi dasar bagi manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ya pemirsa, kecakapan literasi saat ini menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, apalagi budaya baca di Indonesia masih tergolong rendah. Untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat dalam membaca, pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuat gerakan literasi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019 yang lalu. Gerakan literasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat membaca dan menulis. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat memiliki minat baca yang baik. Konteks literasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya kemampuan membaca, namun kemampuan menganalisa suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan itu. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando pada saat mengukuhkan Bundar Literasi Kabupaten Deli Serdang mengatakan, dengan dikukuhnya Bundar Literasi akan bertambah minat baca masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Perpustakaan ini merupakan awal kebijakan pemerintah Deli Serdang untuk mengundang seluruh masyarakat menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka. Syarif Bando mengimbau agar perpustakaan daerah dapat menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan life skill, serta buku digital agar masyarakat mendapatkan akses untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perpustakaan tidak boleh lagi eksklusif namun inklusif sehingga dapat menjangkau masyarakat marginal yang jumlahnya sangat besar. Dengan adanya pembukaan gedung baru ini untuk bacaan, taman bacaan Deli Serdang, sebagai ibu tim penggerak PKK, saya menghayu-hayukan kepada ibu-ibu yang ada di kecamatan sampai ke tingkat desa supaya bawalah keluarga kemari, anak-anak untuk bisa bermain dan menjadi bacaan itu adalah wajib. Dengan membaca kita bertambah ilmu, bertambah wawasan, dan bicara, bisa berkomunikasi sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip akan terus mendukung dan mensosialisasikan gerakan literasi untuk menumbuh kembangkan minat membaca masyarakat. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti.
Pemirsa, pandemi COVID-19 saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat sehingga para relawan mengatasnamakan Rumah Quran Mas'ud Silalahi melakukan aksi peduli dengan membagikan paket sembako sekaligus menguatkan nilai-nilai persaudaraan. Aksi peduli membagikan sembako berlangsung selama 3 hari di Medan dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan guna mengantisipasi tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan, warga terdampak penyebaran COVID-19 mengantri untuk mendapatkan paket sembako. Aksi peduli membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu juga dilakukan pembagian masker dan cairan hand sanitizer oleh para relawan. Pimpinan pengasuh Rumah Quran Mas'ud Silalahi sekaligus pimpinan Gerakan Amal Sosial ini, Muhammad Mas'ud Silalahi, mengatakan keseluruhan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 adalah berasal dari para dermawan. Guna mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19, pihaknya juga mengajak kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta menguatkan nilai persaudaraan. Diharapkan kepada masyarakat agar mendapatkan barisan untuk bersatu dalam mengatasi musibah penyebaran COVID-19 maupun ancaman lainnya sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Sangat berterima kasih kepada para donatur yang sudah ikut serta support Rumah Quran Mas'ud Silalahi. Yang kedua, kita juga mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua juga kita juga harus menguatkan nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan kita sesama anak bangsa, sesama kaum muslimin juga. Intinya jangan mau dipecah belah, jangan mau diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meruntuhkan, merusak nilai-nilai kebinekaan, kebangsaan, dan persaudaraan, persatuan di negara kita ini. Aksi peduli Gerakan Amal Sosial pembagian paket sembako dan peralatan protokol kesehatan juga dilakukan para relawan ke rumah-rumah warga yang terdampak COVID-19. Ya, pemirsa, Polres Tapanuli Utara bersama Kodim 0210 serta Dinas Kesehatan Taput ikut gelar vaksinasi COVID-19 secara serentak yang dimonitor langsung Kapolri dan pemerintah pusat. Vaksinasi massal ini untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 secara nasional, terutama untuk warga yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan tahap ketiga atau booster, serta pemberian vaksinasi bagi anak usia 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kembali serentak digelar di seluruh Indonesia pada hari ini, diawali dengan video conference atau VidCon dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta diikuti oleh jajaran Polda Sumut, termasuk Polres Tapanuli Utara bersama Kodim 0210 yang digelar di Gedung Sopo Partukoan, Tarutung pagi tadi. Kapolri menekankan kepada seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia agar membantu pemerintah daerah dalam mempercepat vaksinasi COVID-19. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi yang digelar kali ini menyasar warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan tahap 3 atau booster, serta bagi anak usia 11 tahun ke atas. Terlihat sangat antusias kalangan masyarakat ataupun para ASN serta dari pihak swasta lainnya untuk mendapatkan vaksinasi, terutama vaksin ketiga, serta para anak-anak yang turut didampingi oleh para orang tua. Vaksinasi ini memiliki manfaat untuk meningkatkan herd immunity dalam tubuh terhadap serangan wabah COVID-19, terutama virus varian baru Omikron yang beberapa hari terakhir ini menyebabnya mengalami peningkatan di sejumlah daerah. Menurut Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayung, pihaknya meminta masyarakat dan semua pihak di Kabupaten Tapanuli Utara untuk tidak lengah serta terus mensosialisasikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dan tetap menjaga prokes dengan disiplin. Sedangkan target vaksinasi pada hari ini adalah sebanyak 1.000 dosis yang dilakukan oleh tim vaksinator dari tim Urkes Polres Taput, Bidkes Kodim 0210, serta tim vaksinator Dinkes Taput. Kabupaten Tapanuli Utara bekerja
bekerjasama dengan Polres Tapal Utara dan Kodim 0210 Tapal Utara bersama-sama bersinergi melaksanakan kegiatan vaksinasi massal terhadap warga masyarakat Tapal Utara. Kita tujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Hari ini kita akan mentargetkan 1.000 sasaran untuk penerima dosis, baik dosis 1, dosis 2, dosis 3, yang akan kita laksanakan mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17.00. Untuk lebih memotivasi keikutsertaan peserta vaksinasi yang digelar kali ini, pihak Polri dan TNI memberikan 1 kilogram gula pasir kepada masyarakat dan peserta yang sudah melaksanakan vaksinasi. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap belum maksimalnya pencapaian kurikulum pendidikan di sejumlah satuan pendidikan. Bagi lembaga pendidikan formal seperti PAUD di Gunung Sitoli, terus berupaya agar peserta didiknya mampu mengenal baca tulis sebelum masuk sekolah dasar. Bencana non-alam COVID-19 hingga saat ini belum diketahui kapan waktunya berakhir. Namun semua pihak telah berupaya maksimal untuk memutus dan mengakhiri penyebaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran tetap buka secara terbatas pada sekolah-sekolah dan satuan pendidikan di zona PPKM mulai level 3 akhir-akhir ini, selain sarana mencegah penyebaran pandemi, namun diakui berdampak pada rendahnya tingkat capaian kurikulum pendidikan. Seperti dirasakan oleh tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini di Gunung Sitoli saat ini, menyebutkan masih 40% capaian kurikulum dilaksanakan memasuki pertengahan semester genap tahun pembelajaran ini. Bahkan masih banyak peserta didik belum sepenuhnya mengenal baca dan tulis, sementara mereka harus memasuki masa pendaftaran ke tingkat sekolah dasar Juni mendatang. Kita mempersiapkan anak-anak khususnya kelompok B untuk masuk nanti pada jenjang SD. Karena secara kurikulum anak-anak sudah banyak ketinggalan. Dengan adanya kondisi yang semakin membaik, maka kita pun memberlakukan belajar tatap muka seperti biasa. Untuk beberapa waktu ke depan, kami fokus mempersiapkan kelompok B untuk masuk ke jenjang SD. Materi apa itu? Materi sains, matematika sederhana, mengenal huruf dan baca tulis dalam bentuk yang sangat sederhana supaya mereka nanti siap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Wilayah Kota Gunung Sitoli yang kini telah kembali ke level 2 PPKM COVID-19 membuat penyelenggara pendidikan anak usia dini leluasa mengejar ketertinggalan kurikulum dan mensiasatinya dengan cara jalin kerjasama dengan orang tua. Pemirsa, harga daging sapi di Medan Utara, khususnya di Belawan, melonjak naik, membuat puluhan pemilik restoran dan rumah makan ini mengeluh. Untuk menyiasati agar ada lauk daging, pemilik restoran dan rumah makan terpaksa mengecilkan potongan daging untuk dibuat rendang dan dendeng. Sementara para pemilik rumah makan kecil yang biasanya menjual nasi dengan lauk rendang maupun dendeng daging sapi kini tak ada lagi. Daging sapi yang dijual pedagang daging di Pasar Impres Belawan saat ini mencapai Rp130.000 per kilogramnya, yang sebelumnya hanya Rp110.000 per kilogramnya. Begitu juga daging ayam potong yang sebelumnya dijual dengan harga Rp24.000 per kilogramnya, kini harganya naik menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Para pedagang daging di Medan Utara ini berharap kepada pemerintah pusat melalui Menperindak agar segera turun ke pasar-pasar guna mengontrol harga daging sekaligus mengetahui penyebab naiknya harga daging sapi. Apalagi sapi impor banyak yang masuk ke Sumatera Utara melalui dari pelabuhan Belawan. Seorang pedagang daging sapi di Pasar Impres Belawan Yeti Erawati mengatakan saat ini harga daging sapi cukuplah mahal. Bagaimana pula nanti saat memasuki Ramadan, bisa jadi harganya akan mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Berapa harga daging sekarang? Sekarang 130. Kalau dulu? Dulu 100. 100 ya? Ini daging ini dari mana nih? Dari kamar potong lah. Marilan ya kan, toke Marilan kasih awak sedikit. Pembeli? Menurun ya? Menurun jauh karena daging mahal, jadi orang nggak terbeli. Oh gitu ya? Iya. Kalau harapannya apa kepada pemerintah? Tak turun harga daging lah, harapan ke pemerintah.
Pemirsa, ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang. Benda ini sakral, merupakan simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Secara harafiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh dan melindunginya dari terpaan udara dingin. Menurut kepercayaan leluhur suku Batak, ada 3 sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya ulos tidak langsung menjadi sakral di masa-masa awal kemunculannya. Sesuai dengan hukum alam, ulos juga telah melalui proses yang cukup panjang dan memakan waktu cukup lama sebelum akhirnya menjadi salah satu simbol adat suku Batak seperti sekarang. Berbeda dengan ulos yang disakralkan yang kita kenal, dulu ulos dijadikan selimut atau alas tidur oleh nenek moyang suku Batak. Tetapi ulos yang mereka gunakan kualitasnya jauh lebih tinggi, lebih tebal, lebih lembut, dan dengan motif yang sangat artistik. Setelah mulai dikenal, ulos makin digemari karena praktis, tidak seperti matahari yang terkadang menyengat dan terkadang bersembunyi, tidak juga seperti api yang bisa menimbulkan bencana. Ulos bisa dibawa kemana-mana. Lambat laun, ulos menjadi kebutuhan primer karena bisa dijadikan bahan pakaian yang indah dan dengan motif-motif yang menarik. Ulos selalu memiliki arti lebih penting ketika mulai dipakai oleh ketua adat dan para pemimpin kampung dalam pertemuan-pertemuan adat resmi, ditambah dengan kebiasaan leluhur suku Batak yang selalu memilih ulos untuk dijadikan hadiah atau pemberian kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dalam ritual mangulosi, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, antara lain bahwa seseorang hanya boleh mangulosi mereka yang menurut tutur atau silsilah keturunan berada di bawah. Misalnya orang tua boleh mengulosi anaknya, tetapi anak tidak boleh mengulosi orang tuanya. Di samping itu, jenis ulos yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan adat, karena setiap ulos memiliki makna tersendiri, kapan digunakan, disampaikan kepada siapa, dan dalam upacara adat yang bagaimana, sehingga fungsinya tidak bisa saling ditukar. Dalam perkembangannya, ulos juga diberikan kepada orang non-Batak. Pemberian ini bisa diartikan sebagai penghormatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Misalnya pemberian ulos kepada presiden atau pejabat negara selalu diiringi oleh doa dan harapan. Semoga dalam menjalankan tugas-tugas, ia selalu dalam kehangatan dan penuh kasih sayang kepada rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ulos yang ada pada saya saat ini jumlahnya ada ribuan, tapi untuk Arkia Sipahasa di Samosir kali ini saya hanya membawa sekitar 43 karena keterbatasan lokasi. Ya. Dan itu semua saya dapatkan dari orang Batak mengatakannya hahomio. Dan kemudian untuk ulos-ulos yang non-adat itu ada beberapa yang saya beli. Dan akhirnya saya juga menenun kembali ulos-ulos yang sudah punah atau tidak lagi dikenal orang dalam ingatannya. Misalnya ulos juga sopipot, kemudian ulos bok-bok, ulos lagi misalnya ulos jungjung, ulos jongga, ulos balobat. Nah, itu berhilang dari ingatan dan saya kembali mereproduksi. Ya pemirsa, informasi makna ulos bagi orang Batak tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Azifah Zahrianis, kami menghimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.